Hey guys, Sofina Vitox kembali di sini. You are loved. Hari ini saya punya tamu yang sudah kenal dari zaman. Nanti deh ya, kita cerita pertama kali kita syuting bareng itu apa. Marcelino Victor John Lefranc. Bisa lengkap. Benar kan? Iya ada benar. Victor, ada John kan? Iya. Iya. Victor John. Iya, nganape nama sebenarnya lebih cocok jadi pendeta ya, saya lihat ya. Marcelino Victor John Lefranc. Jangan salah, dulu SMP dulu gue pernah pengen jadi pastor. Serius? Iya. Pastor Catholic pastor? Iya. Hah? Iya, Itu ini kalau nggak Catholic pernah pastor- diceritakan di kemana-mana nih. Ini karena kebetulan lo menyinggung Langsung gitu, kena gue ya? langsung keinget. Kenapa lu? Tunggu. Sebentar. Teman-teman ya, mungkin sekarang lagi seru-serunya masih mengingat karakter Pak Erwin yang ada di film Main Yes. Api ya. Nanti saya mau nanya soal si Pak Erwin itu juga yang mukanya kereng gitu ya. Terus kok bahasa cintanya sama istrinya itu aneh ya, pakai alat-alat ya Pak Erwinnya, Iya. menyeramkan ya. Tapi ternyata manusia di balik karakter itu yaitu Marcelino yang kita mungkin angkatan saya taunya dulu ini kan bapaknya Marsyanda ya di Bidadari. Ini lu kenapa waktu SMA pernah pengen jadi pastor? Coba cerita dulu itu. Lebih tepatnya SMP. Jadi waktu itu gue SMP sekolahnya di Frater Don Bosco, which is cowok semua. Di mana? Di Manado. Oke. SMP-nya. Terus guru-gurunya frater lah semuanya. Terus ya pokoknya ya semua berjalan seperti itu. Dan gue setiap hari tuh hari Minggu ibadah apa aja gitu, masa Paskah, masa persiapan Natal, masa persiapan Paskah, dan masa-masa itu pokoknya kalau ada misa aja pasti gue datang. Miss Rajin Dinar. banget. Lu Miss Dinar? Iya, ya tapi nggak jadi putra altar sih. Oke. Cuman rajin banget. Dan akhirnya sempat guru nanya, kamu besar nanti mau jadi apa? Mungkin mereka cuma mancing, mungkin tertarik mau jadi mau jadi imam. Ya tertarik menjadi imam. Oh gitu ya, mudah-mudahan Marcelino terpanggil. Pulanglah gue ke rumah, cerita sama nyokap stres. Karena dia mau jadi pastor. Mam, kalau Marcel jadi pastor nggak apa-apa kan? Mau nyokap nggak langsung jawab iya. Nyokap cuma gini. Ya mungkin boleh, bisa. Kita doa dulu. Bisa, tapi nanti kita jalanin dulu aja sekolah yang benar. Nanti biar ketahuan nanti Marcelnya mau kemana. Oke, Mam. Tapi ya udah, setelah ternyata berjalan sekolah dan seterusnya enggak ke situ. Nggak jadi. Tapi awalnya Tapi what if? Lu bilang iya tuh kenapa awalnya? Lu ngelihat apa yang lo saya mau Karena ini? apa ya, merasa satu ya Marcel di umur segitu kayaknya menemukan kenyamanan kali ya. Kalau di gereja terus Ini kamera mengikuti Bapak ya. semuanya ibadah dan melihat interaksi Romo dan frater, terus lihat juga interaksi dengan ya semua imam-imam gitu, ya kayak sesuatu yang menyenangkan ya. Jadi lu seneng gitu pas Iya, itu gue melihat. seneng. Jadi ya mungkin dengan kepolosan gue waktu itu ya gue pikir I think I wanna be pelayan ya. Ketika mereka, lu melayaninya atau ketika mereka sedang mengajar, menceritakan tentang pelajaran-pelajaran agama, itunya yang lu senang atau apa? Atau mereka mewakili representatif tokoh yang... Pokoknya semuanya whole package kali ya, melihat bagaimana mereka di gereja. Terus gue juga seneng, gue hafal banget tuh liturgisnya dari awal sampai terakhir, lagunya semua hafal sampai tata upacaranya sebelum masuk ke sini gue udah hafal gitu. Dan gak pernah ngantuk dan apa segala macam. Jadi enjoy banget gitu. Dan ya my mom and dad juga seneng-seneng aja ngeliat itu Marcel tuh rajin banget gitu. Rajin. Cuman tiba-tiba udah nunjukin minatnya ke situ. Ya nggak tahu ya, mungkin bocah ini cuma asal bunyi kali ya, cuma ngomongnya. Cuma walaupun asal bunyi tapi sempat membuat orang tua stres. Karena gue satu-satunya cowok di rumah Baru kita mau tanya itu. Ngana PKK 3 ya?
Iya, kita cewek-cewek. Cewek semua dan gue satu-satunya boy. Iya, seperti keluarga gue, Sophie, Lea, Tina, paling kecil Troy. Nah, Ya, ini si Troy ini juga satu-satunya yang belum menikah di rumah dan dia jauh banget kan ya bedanya sama gue umur 30-an awal ya di sekitar 31 32. Itu tuh kita semua yang kayak aduh ini si Troy kok putus. Yang mana ini nanti yang mau jadi istrinya gitu. Kakak-kakakmu gitu juga nggak dulu? pasti ya. Iya. Galak-galak nggak sih kakak-kakakmu tiga-tiga cewek-cewek itu? Kayaknya waktu itu galak sih ya. Galak ya? Lumayan protektif juga. Terhadap lo? Dan pokoknya ya mau yang terbaik juga buat gue. Sampai kan mau ngikut lomba-lomba pemilihan itu yang kayak cover Model. boy. Itu siapa model yang itu mereka bertiga, otaknya mereka. Nah, tunggu, itu kan model. Sementara kita tahu kamu juga atlet judo kan? Iya. Itu yang masukin Udah jalanin ya atlet. sekolah judo itu siapa pertama? Bokap. Oke, biar Iya, karena saya bokap laki-laki. itu kan dia guru besar judo dan taekwondo di Sulawesi Utara. oh gitu. Jadi semua anak-anaknya harus belajar itu. yang kakak-kakak cewek juga. Kakak-kakak cewek juga. Oke. Kakakku yang paling gede kan wasit taekwondo pertama Indonesia. Really? Iya, Brenda Lefran. Terus adiknya Lucia Lefran juga wasit taekwondo kedua wanita pertama Di Indonesia. Di Indonesia. Terus habis itu juga ya itulah pokoknya aktif ikut judo dan taekwondo. Pokoknya itu dua bela diri itu olahraga wajib. Kamu berarti judo pertama kali umur berapa? Dari umur 12 tahun sih. Udah judo ya? Udah everyday ada latihan atau Ada berapa? latihan. Pasti ada. Itu Latihan. sampai black belt Sampai black belt. dan Dan memenangkan sampai ngajar juga. sampai ngajar juga. Apa nama gurunya sih kalau di judo? Sensei. Sensei ya, tetap sensei ya. Nah, waktu udah belajar judo itu, lo sempat jadi guru. Ini jauh sebelum lo modeling itu ya? Sebelum. Sebelum. Jadi masih di Manado. Kakak-kakak juga tiga-tiganya di Manado. Tiga-tiganya juga. di Oke, Manado. ceritakan dari si judo ini di mana lo udah ikut. Kalau nggak salah lo porda-porda udah langganan tuh ya. Kejuaraan daerah ikut. Sudah pasti kan, sudah pasti ikut dan sering memenangkan juara juga. Iya. Terus tiba-tiba banting setir. Senyum 3 jari, ya kan? Pergi ke Jakarta, menang Aneka Yes Top Guess. Top Guess. Tahun 92. 92. Umur berapa tuh waktu itu ya berarti ya? 18. Kenapa? Itu kan 18, masih usia kuliah. Setahun Bisa sebelumnya malahan sempat ikut cover boy tapi cuma sampai semifinal. sempet. Mode tuh berarti. Mode. Oke, angkatan siapa itu? 91 siapa ya? Lupa. Cuma ingetnya. Tapi lu udah berangkat lah itu ya? Enggak. Cuma sampai semifinal. Kalau semifinal enggak. Finalis baru harus jadi ke Jakarta. Baru fotonya ada di majalah? Tapi udah keluar. Dari unggulan aja kan. Unggulan pertama, unggulan kedua. Iya. Terus semifinal, Ya. terus baru final. Iya. Gue cuma Iya. sampai semifinal. Finalnya udah nggak tembus. Oke, lalu tahun depannya lagi Ikut. coba lagi yang Aneka Yes. Aneka Gitu. Yes. Dan lu menang itu? Nah itu menang, gue berangkat ke Jakarta. Menang finalis. berangkat ke Jakarta finalis. Oke, itu apa yang ada di dalam pikiranmu? Ini kan udah atlet judo, sudah ngajar pada saat itu ya? Sudah ngajar belum? Sudah ngajar. Lu mau apa ke Jakarta waktu itu? Model-modelan ini? Sebenarnya itu di in the first place, gue sebenarnya nggak termotivasi untuk ikut begituan. Yang sebenarnya nge-push itu adalah tiga kakak perempuan ini. Karena mereka alasannya gue terlalu introvert, terlalu pendiam. Lu tuh pendiam ya? Pendiam banget. Terus kayak susah mingle dengan perempuan, nggak bisa relation. Kaku? Mulai ngobrol aja nggak? Malu? Iya. Lu tuh lebih ke malu atau kaku? Pemalu ya. Udah whole package lah. Kalau ketemu cewek pasti diem aja. Mungkin Padahal nggak mungkin umur 16-17 pasti banyak cewek ngecengin lo di gereja. Bener banget. Iya kan? Cuman kakak-kakak mungkin ini kayaknya perlu sesuatu yang membangkitkan biar percaya diri ya, biar mau tampil. Personality, karena kan kalau di bela diri ya udah, ayo gua hajar lu apa segala macam, bubuk selesai udah. Tapi kan nggak ada istilahnya, lu harus behave gimana sih in the front of public, di depan media, membawakan diri ya. Iya, nah akhirnya disuruh harus ikut ini karena pada masa itu kan memang modeling lagi
naik daun kan. Dan tapi Ngana nurut sekali sama kakak-kakak ya. Kok berangkat sih tetap walaupun tidak nyaman gitu? Akhirnya karena mereka meyakinkan bahwa sebenarnya kuncinya sih bokap sih. Jadi sebenarnya 3 kakak ini udah kasih semangat. Dan nyokap juga yang ya oke. Nah sebenarnya kunci untuk supaya gue pede untuk jalanin sebenarnya bokap. Bokap kan paling keras nih, paling disiplin. Jadi kayak waktu itu jadi gue sempat nanya sama bokap, makanya Pap ini gimana? Akhirnya bokap langsung udah nggak apa-apa ikut aja, buat tambah pengalaman. Oke. Ya jadi karena bokap udah ngomong, ya udah semakin pede lah coba ikut tampil. Jadi pikiran lu waktu terbang ke Jakarta itu apa tapi? Pergi ke Jakarta itu cuma pengen cari pengalaman aja. Logat lu masih Manado waktu itu, nyampe ke Jakarta? Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh jadi kaku? Jadi untuk nutupin bahasa Manadonya? Iya, seleng-seleng Manadonya masih suka lepas-lepas. Jadi gue ngomong bahasa Indonesianya baik dan bener banget. Oh. Gue inget banget sih dulu siapa ya yang pernah ngomong sama gue model. Tahu model zaman dulu nggak? Afi Basuki. Tahu. Nah, gue pernah foto sama dia kan. Terus sampai itu, Marcel, kamu bahasa Indonesia bagus banget. Gue bilang, ini sarkas apa beneran sih? Cuma gue bangga kan karena, wih gila seorang model Afi Basuki gitu memuji. Iya. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Gokil, gue gak berani ngomong Betawi lah. Takut keluar ya? Karena takut Betawinya jadi bengkok-bengkok kan. Iya, karena keluar Manadonya gitu kan. Oh, oke. Jadi lu sampai ke siapa yang nganterin dari Manado? Waktu itu kakak paling tua. Karena waktu itu itu dia juga baru nikah, terus dia domisilinya udah di Jakarta. Oh, jadi akhirnya gue ikut. nebeng. Oke, jadi diantar lah itu ke sana. The first time apa yang ada di kepala seorang Marcelino ketika kamera, blitz. Terus kan pasti suruh gini, suruh gini, Iya. ya kan? Suruh ya gitulah ya, gaya-gaya. Sementara kan lu tadi aja udah bilang lu kaku. Jadi Terus sebelum gue judul berangkat lu ke kaku. Jakarta, kan ternyata prasyaratnya itu di formulirnya kan harus ada prestasi. Oke. Jadi prestasi sekolah, prestasi ekstrakurikuler juga harus ada. Tapi semuanya tuh prestasinya bela diri semua. Oh, punyamu. Oke. Terus akhirnya, harus ada prestasi di modeling dong, biar balance. Ya udah akhirnya sempat ikut. Apa? Sebelum berangkat ke Jakarta, akhirnya ngikut di Manado, tingkat Manado. Pokoknya ikut ada beberapa lomba lah, top model apalah, terus wajah mode inilah. Gue ikut 3 atau 4 lomba deh dalam 1 bulan itu. Pemanasan. Jadi kita jalan di atas runway. Gue belajar kilat, kursus kilat sama ada salah satu desainer di Manado. Siapa dia udah nama? meninggal. Udah ingat? Masih ingat? Namanya, kita manggilnya Om Cho. Om Cho. Okay. Om Cho, tapi udah almarhum. Ya. Jadi dia punya satu sanggar model. Iya, sanggar model dan juga dia desainer. Oke. Dan dia lah ngajarin, nih kalau cowok begini tangan disaku, terus jalan, ini harus tegap, jangan bongkok gini. Terus gini, silam, pose, balik, belajar. Tapi ternyata bisa. Masuk nih ke sistem lo ya. Akhirnya dia benerin, karena tadinya gue kayak robot kan, badannya gitu. Jadi akhirnya dirubah, lemesin. Ya udah lemesin. Dan akhirnya bisa, baru gue ikut lomba, daftar, dan gue menang juara 1 semua. Dalam 1 bulan. Iya. Di si keempat perlombaan itu? Di 4 perlombaan itu. Lu udah bakat ada modal tinggi juga dong pada saat itu, ya kan? Dan itu kemenangan itu akhirnya jadi semakin meyakinkan gue. Bisa. Iya, bahwa ternyata gue bisa ya. Di luar matras judo ternyata gue masih bisa nih. Yeah. Ikut kayak beginian. Pose-pose ya. Dan lucu juga maksudnya. Jadi karena di support, diyakinkan oleh keluarga, terus kemudian gue juga ngelihat orang-orang memberikan apresiasi, terus hype, terus kayak, wah ternyata gue something gitu. Karena dari kecil jujur, gue ngeliat muka gue tuh gue ugly. Karena dulu gue kecil, mungkin nggak tahu ya karena campuran Belandanya itu, sprutennya tuh banyak. Frecklesnya tuh banyak banget di sini. Zaman sekarang spruten ngetren. Malah dicari Malah ya. dipakein pensil alis biar pada spruten orang-orang. Biar kesan kayak orang bule. Iya. Gue justru dulu malah merasa. Masa sih lo dulu spruten? Spruten kecil. Sekarang emang hilang? Gak tahu tiba-tiba hilang. Iya ya? Wow. Umur berapa tuh hilangnya? Gak tahu. Pokoknya ya udah
Kan gue di model sebenarnya nggak terlalu lama, Iya, terus langsung masuk ke acting kan, Iya, gara-gara action. Iya, laga ya. Lebih ke Laga. film laga. Oke, lu menang dari situ terus apa yang terjadi? Kembali ke Manado nggak? Atau karena kan kuliah kan Samratulangi Iya. kan tetap kan, SH-nya di sana. Jadi tetap ada perjanjian juga sama orang tua, pokoknya kamu boleh pergi-pergi modeling, tapi tetap tidak boleh tinggalkan sekolah itu. Oke. That's the rules nomor 1. Oke, dan lu memang memilih FH. Lu yang pilih itu? ESA. Iya, Fakultas Hukum itu lu yang pilih? Fakultas Hukum akhirnya gue pilih itu. Tadinya bokap kan maunya gue Teknik. dokter. Oh, dokter. Karena kan dia kan dokter kan. Ya udah akhirnya ngambil. Dan memang lu suka? Ya karena dari SMA gue udah ngambilnya jurusan sosial. Oke. Terus tertarik juga dengan ya aturan-aturan dan peraturan sebagainya. Dan juga waktu SMA sempat ketua OSIS kan. Ya. Gitu, terus ikut paskibraka. Jadi Kamu pasti ketua OSIS yang kalau di film Lupus dulu, di buku Lupus kamu pasti Rainbow ya, Adrian Maulana loh. yang ketua OSIS tinggi, cakep gitu ya, banyak prestasi tapi cool gitu, nggak banyak omong. Kamu mungkin pasti gitu ya? Iya kali. Tapi waktu SMA dulu kocak sih itu. Jadi lu balik sekolah. Ketika lu balik ke sekolah itu, lu ada tawaran-tawaran model atau apa nggak di tengah-tengah itu? Atau lu memang Ada fokus? ditawarin sih, Ada. tapi ya nggak bisa. Akhirnya Jadi gue lu hanya fix. pergi ke Jakarta itu adalah pada saat libur semester. Baru gue ke Jakarta. Cari kerjaan. Oh iya, langsung kontak ke Bu Nuni, ke Mbak Ning, majalah Aneka, Mbak, aku mau ke lagi- Jakarta. Oh ya udah, ayo datang aja foto-foto. Terus kemudian juga salah satu desainer yang support gue banget, Mas Aji Notonegoro, terus habis itu Peter Sayarang juga. Jadi mereka lah banyak yang kontak ke majalah Femina. Ini ada model. Ya Mau pada datang. untuk isi-isi halaman modenya ke halaman fashion. Tapi ketika lo jadi model itu, oke, kita fast forward, luluslah S1 ini, lo dengan si judonya, dengan ya kemacoannya ya dong, judo kan kayaknya laga gitu ya, tapi juga model gitu, sesuatu yang kayaknya idaman juga lah perempuan-perempuan lihatnya, dia maco tapi dia ini loh bisa bergaul gitu, lebih fleksibel karena dengan dunia modeling itu dan yang lain-lain. Itu lo mulai sadar nggak di situ bahwa ternyata gue ada daya tarik ya, ini perempuan-perempuan ini nggak cuma halu, lu udah pede lah gitu dengan melihat wajah lo, penampakan lo, di situ udah nambah pedenya. Udah akhirnya tahu dan merasa nyaman gitu dengan situasi seperti itu. Ketahuannya aja pas mulai menang Top Gear kan. Nah, Top Gear 92 itu adalah fase istilah-istilahnya mereka bilang grupis tuh. Yang pokoknya kalau ada apa, ngikut, ngejar-ngejar. Itu dimulainya dari era Top Gear-nya aku. 92, terus baru bareng sama anak-anak cover boy, terus kayak tur-tur kan, ke sini, ke situ, ada fashion show di Blok M, Plaza, apa segala macam pada masanya itu. Iya, pada masanya. Dan ya itulah, ternyata, oh begini toh, ya itu akhirnya mulai muncul istilah idola. Dan akhirnya mulai paham, oh begini toh. Terima surat penggemar dong. Surat, terima kan. Akhirnya ada yang nawarin, aku jadi fans clubnya aja buat handle. Oh ada? Jadi mereka yang balesin surat. Admin namanya kalau sekarang. Iya, admin. Iya. Terus lu menyelesaikan master MH lo, MH ya? S1 ya, sarjana hukum dulu. Iya, enggak yang di Jakarta, yang di Jayabaya itu. Itu ininya, S2-nya. Iya, lo ambil juga kan dan selesai. Dan selesai. Oke, jadi kayaknya memang lo orangnya kalau udah mau tuh fokus ya. Judo fokus, model fokus, sekolah juga fokus, acting juga fokus. Ketika itu yang ditawarin pertama kali laga ya? Awalnya dari model. Waktu itu ditawarin Deru dan Debu ya? Deru Debu. Bener ya? Deru Debu adalah sinetron pertama gue. 94. Sama Ari Wibowo bukan? Bukan. Willy Dozan yang nawarin. Willy Dozan. Tapi Ari terlibat main kan? juga. Cuman waktu itu Willy Dozan kan dia selaku sutradara, dia pemain juga. Dan dia juga sempat producing juga kan. Jadi waktu itu screen test dia juga yang langsung turun. Jadi waktu itu gue kan selain jadi model, gue juga jadi model video klip kan. Model video klip pada masanya itu. Dan gue jadi model video klip Betaria Sonata. Oh sempat, yang lagu apa? Mbak Beta.
Tak Mungkin Lagi. Tak mungkin lagi dan tak mungkin itu terjalin lagi. Gue model video klipnya. Iya, yang milih bukan Mas Billy dong pada saat itu? Enggak, waktu itu dipilihnya gue sutradaranya. Waktu itu si sutradaranya si Chris Singal. Iya, nah orang dari situ dulu. Kenal sama Willy Dozan. Mbak Beta. Jadi waktu itu Mbak Beta dulu. Terus Mbak Beta kan pas ya lagi nunggu syuting gitu kan, Mbak Beta ngobrol dong. Marcel apa? Kesibukannya, hobinya apa ya? Aku bilang, saya bela diri. Oh, bela diri? Tuh, pacarku. Waktu itu mereka masih pacaran, belum nikah. Jadi, pacarku mau bikin sinetron action pertama Indonesia, judulnya Deru-Debu, kamu casting aja. Oh gitu ceritanya. Iya, jadi dia bridgingnya sebenarnya dari dia. Oh. Ayo kamu itu. Oh gitu ya Mbak. Wah action ya. Kamu bisa kan? Iya, aku juga taekwondo juga selain judo. Ya udah datang aja. Akhirnya datanglah gue ke kantor Garuda Film. Emang itu Garuda Film ya? Episode awal Garuda Film yang garap. Almarhum Hendrik Gozali. Pak Hendrik Gozali. Sutradaranya Tanaka. Astaga. Setelah. Ini waktu Deru-Debu Willy Dozan. Oke. Jadi Willy Dozan sutradara. Jadi gue datang nih. Wah ada screen test. Datang ke kantor Garuda Film. Datanglah gue ke sana. Terus ya udah ketemu sama Willy Dozan dan kakaknya. Leo Dozan. Terus habis itu ya disuruh perform. Coba tunjukin skillmu tendangannya apa. Oh saya judo dan taekwondo. Oh taekwondo ya. Ya udah tunjukin tendangan. Ya gue tenang. Bagus. Yeah. Oh oke nih. Ya udah. Aribo juga ada nih di sini. Wah langsung. Hah Aribo? Oh ya Aribo kan udah bintang pada masa itu. Jadi wah gue ngefans sama dia. Karena kan siapa sih yang gak tahu Aribo kan tahun 90-an. Wah gue harus main nih di sinetron ini nih. Waktu itu udah gak mikirin harga, udah gak mikirin honor, yang penting mau main aja. Apalagi action kan. Karena gue dan almarhum Papa seneng banget nonton film action. Makanya karena Papa suka, kamu main film action dong biar Papa mau nonton. Oh gitu. Ya udah, bersambut lah begitu Deru-Debu disupport banget. Ikut. Berapa lama tuh syuting Deru-Debu? Deru-Debu akhirnya cuma main 1 episode. Masa sih? Emang ada berapa episode ya dia? Dia bukan panjang banget sebenarnya. Nah, cuman akhirnya productionnya bukan Garuda Film yang lanjutin. Yang ambil. Sempat berganti production. Siapa Garuda Film bikin sinetron Jackie, sinetron action juga. Ya Jackie, Aribo yang main. Terus akhirnya Pak Hendrik ajakin aku, diajakin, Sel kamu ikut aja. Terus di situ kan karena udah temenan nih sama Ari. Gue langsung klop aja sama dia, sama si Ari. Masuk ya? Langsung boleh bilang pertemanan sama dia udah lama banget sih. Terhitung dari tahun 94, sekarang 2024. Jadi udah tahu banget baik busuknya nih orang-orang semua. Well anyway, it's fun sih, seru banget karena lihat Ari main di situ. Oh ya udah, akhirnya main dan kenalan lah sama Ayuni Sukarman. Kemana ya Ayuni Sukarman? Ayuni Sukarman udah nikah sama orang bule, udah tinggal di luar. Oh nggak di sini lagi? Karena kan abis itu kita bikin kayak tie-in Jacqueline. Iya setelah tahu. Jackie. Sinetron action juga tapi jagoannya cewek. Namanya Jacqueline. Ayuni yang peran utamanya. Aku jadi peran utama cowoknya. Mendampingi Ayuni. Finally peran utama di situ. Itu peran utama pertama. Tapi lu tuh sinetron laga itu sebenarnya kemampuan acting lu udah terasah atau belum sih? Karena kan secara pribadi gue merasa belum siap. Belum kan? Dengan kita nonton Pak Erwin di Main Api itu kan udah jauh sekali perjalananmu toh. Karena jujur kan memang nggak melalui satu institusi pendidikan kan. Jadi belajarnya otodidak. Jadi melalui, dan itu memang harus ada keinginan sih. Dan waktu itu pada saat gue memerankan Deru-Debu, Jackie, Jacqueline, gue merasa gue sebagai aktor kurang dramatis aja gitu. Kok kayaknya gue acting masih tersendat gitu. Pokoknya kalimatnya apa itu dah yang lo lebih banyak ngafalin, tapi rasa belum terbentuk secara baik. Nah makanya dalam waktu era 90-an itu ya udah gue anggap sebagai masa-masa pertama kali gue berkenalan dengan dunia seni peran. Tapi gue pengen mendalami itu dengan bermain di satu produk yang drama. Nah baru di akhir 90-an gue masuk ke Multivision. Iya. Gue pindah dari, kebetulan Garuda Film juga memang lagi garap yang lain. Gue masuk ke Multivision. Suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah. Meminta maaf atas semua kesalahan saya.
Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Gue masuk ke Multivision. Iya, gue pindah dari, kebetulan Garuda Film juga memang lagi garap yang lain. Gue masuk ke Multivision. Itu jadi bapaknya Marshanda sinetron pertama belum. Oh, belum. Jadi sempat di akhir tahun 98, 99 sampai 2000 itu sempat main banyak banget, cuman peran-peran kecil sih. Oke. Peran-peran kecil di situ ada Bella Vista 3, terus Hanya Kamu, terus macam-macam lah. Akhirnya di situ akhirnya kenal sama Jeremy Thomas, Bella Safira, terus Vena Melinda. Kenal lah yang itu angkat-angkatan itulah. Angkatan jagoan-jagoan sinetron lah pada saat itu ya. Dari juragan Pak Ram Punjabi. Iya. Nah, baru tahun 2000 aku ditawarin untuk peran yang penting karena selama ini kan cuman masuk-masuk aja kan. Nah, akhirnya aku benar-benar mendapatkan peran di episode 1 dan di situ aku baru menandatangani kontrak eksklusif dengan Multivision. Oke. Nah, di situ baru aku ditawarin 2 skenario. Yang satu adalah sinetron Boneka Poppy. Oh iya, Boneka Poppy. Yang satunya Bidadari. Oh. Terus gue sempat milih, ayo dipilih aja dulu baca-baca, kira-kira Marcel maunya yang mana. Kan baru sign kontrak kan, jadi mau jalan yang mana nih, kontraknya mau jalan yang mana. Jadi sebentar, aku potong. Jadi zaman dulu itu, kita kalau sign kontrak eksklusif, itu biasanya dealnya tuh entah berapa ratus episode, kita harus main sama PH itu aja. Iya, nggak boleh kemana-mana. Tapi nanti bentukannya memang quote unquote kayak karyawan ya. Ini ada produksi A, produksi B, produksi C. Kamu sukanya cerita yang mana, gitu kan ya. Iya. Lalu nanti kita ambil, nah udah itu akan berkembang jadi berapa ratus episode untuk selesailah kita punya kontrak itu perpanjang apa enggak. Jadi kau pilih yang? Akhirnya gue memilih sinetron Bidadari karena gue pikir Boneka Poppy gue harus ngelucu di situ dan gue ngerasa gue orang serius kan nggak bisa ngelucu. Udahlah gue jadi peran ini aja, peran bapak deh. Padahal cuman kendalanya kendalanya gue belum bapak-bapak kan dan waktu itu gue masih 27. Iya, masih muda, lu udah jadi bapak-bapak. Gue masih 27 terus gue ditawarin, terus gue mau coba belajar karena waktu itu gue belajar acting itu kan gue hanya berdasarkan mengcopy orang sebenarnya. Dan waktu itu gue ngelihat ada Om Roy Martin, Om Rudi Salam. Nah, mereka lah yang gue copy untuk peran tokoh kebapaannya. Kalau mereka memang benar-benar udah bapak-bapak kan. Iya. Baru gue aplikasikan ke diri gue sendiri dan ternyata sukses. Karena gue mendeskripsikan seorang bapak tapi bapak muda. Tapi single dad kan itu? Pada masa itu, soalnya dari era 90-an sampai awal 2000, itu ceritanya yang memerankan bapak-bapak itu memang udah bapak-bapak dan om-om banget gitu. Jadi ada Dwian, ada... Iya. Oh, Roy Martin, Rudi Salam. Jadi semua which is bener-bener bapak-bapak semua. Nah, gue yang masih 27 memerankan bapak kan dan punya anak 1 gitu. Dan anak udah SD. Jadi akhirnya gue mencoba, kita mencoba mengaplikasikan bapak muda. Nah, akhirnya diskusi dengan sutradaranya, Syarat Saran, baru datang dari India. Dia very tangan dingin banget deh. Baru ketemu sama dia, terus ada Ayu Azari yang senior di situ. Wah, terus pendatang baru Marshanda dan Cecep Reza. Sebagai bom-bom. Nah, lawan main Maudy Wilhelmina. Jadi Mama Rika, Ibu Tiri itu. Nah, itu pertama kali for the first time. Aku main drama dan diterima. Mulai mempelajari humaniora ya. Kalau bapak muda gimana menghadapi Mama Tiri, menghadapi anak. Jadi waktu lagi screen test, jadi aku
low my low voice. tone ya. Jadi diberatin, lala gimana. Jadi Oh gitu, lu belajar itu. karena gue waktu itu sempet rasa suara gue tipis dan tinggi gitu kan, high range gitu. Jadi apa kabar lu? Lu belum tahu gimana sih vokalisi untuk aktor gitu. Iya. Dan akhirnya di situ baru mulai belajar low tone, and then body movementnya lebih lambat. Lebih lambat. Ya, Terus pada saat itu juga agak gemukan, jadi dapatlah bajunya longgar-longgar, jadi jadilah. Dan ternyata figur bapak muda itu justru malah. Lu pakai kacamata kan di situ? Iya, dan akhirnya gue diskusi kayaknya mesti pakai aksesoris kacamata supaya lebih tua, karena kalau nggak pakai kelihatan mudanya. Tapi dari Bidadari itu kan cukup lama ya sinetron itu ya? Lumayan sampai 2005. Dari situ berarti kebelilah itu semua ya, entah rumah entah apa. Eksklusif kan soalnya. Nah setahun kemudian aku main Tersanjung 6. Hah? Lu masih kebagian yang Tersanjung? Dapat Tersanjung yang 6 tapi. Udah 2001 masih sama Luto nih? Udah enggak. Udah enggak Luto? Jadi kenapa aku terima Tersanjung 6? Karena ceritanya 20 years later. Jadi karakter baru. Jujur, sebelum-sebelumnya gue sempet ditawarin jadi Panji manusia milenium lah. Oh lu sempet? What if katanya kalau Primus nggak mau lanjut, kamu mau nggak? Ya. Pernah juga ditawarin jadi Wiro Sableng menggantikan Ken. Karena waktu itu kontraknya habis apa gimana gitu. Jadi akhirnya PH-nya Heri Topan nawarin ke gue karena mereka tahu gue bisa fight kan. Cuma gue bertanya, bukannya Wiro Sableng itu kulitnya sawo matang ya? Kan saya tanning. Iya putih gitu kan. Ya udah akhirnya mau dibikin cerita dan sebagainya. Tapi akhirnya aku berkesimpulan bahwa aku nggak mau ngelanjutin peran orang. Perang orang. Ya kan karena berat banget. Panji manusia milenium adalah Primus. Primus adalah Panji manusia milenium. Iya. Begitu juga dengan Ken. Ken itu kan kakaknya Ayuni Sukarman. Oh, itu kakaknya. Abangnya. Oh. Ken adalah Wiro Sableng. Iya. Lu nggak mau? Jadi gue nggak mau. Jadi pada saat Tersanjung 6, gue jadi love interact dari karakter Indah Kecil. Nah Indah Kecil dulu waktu di Tersanjung yang lama itu anaknya Lulu Tobing. Lulu Tobing kan kemudian udah ganti siapa? Iya udah ganti. Kan soalnya Tersanjung 1, 2, 3, 4, 5 kan. 6 terakhir apa masih ada sampai 8 sih? Enggak, cuma sampai 6 sih. 6 ya kan? Tapi jumlah episode Tersanjung 6 lebih banyak dari Tersanjung 1 sampai 5 di combine. Episodenya? Iya. Itu Tersanjung 6 sangat-sangat sukses. Aduh, ku tersanjung. Lagunya gitu tuh gue masih ingat. Jadi yang Indah Kecilnya itu gedenya diperankan oleh Cut Tari. Siapa di sini masih ingat sinetron Tersanjung? Komen di bawah ya. Komen waktu itu inget gak perannya Marcelino apa? Terus Tersanjung 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu atau sampai 5 apa? Lalu bedanya dengan 6 apa? Jadi udah nggak ada Adam Jordan ya waktu itu ya? Adam Jordan main kan di awal-awal kan? Udah nggak ada. Itu kalau nggak salah waktu itu karakter dia diganti Aji Pangestu ya. Oh, Aji Pangestu main. Iya. Anissa juga main waktu itu. Anissa udah nggak main juga. Pokoknya mereka karakter dewasanya diganti semua. Ganti semua. Tetap laku tuh Tersanjung 6 waktu itu. Sukses banget malah kan. Oh iya. Jumlah episodenya lebih banyak dari. Oh iya ya. 1 sampai berapa? 183 Tersanjung 6-nya aja kan? Episode Tersanjung 6 aja. Kan dia masuk ke Muri kan? Ada 7 cuman dikit. Iya, gue sempat masuk tuh di 7. Cuman flop ya, jadi flop. Secara karakter gue ditambahin kumis. Gue bilang, gak gue banget. Terus secara kumisnya gue begini terus. Kok gue begini? Copot. Karena lemnya gak ini. Nah di situ gue ketemu lagi sama Adam Jordan tuh, sialan. Oh, di 7 itu? Di Tersanjung 7. Cuman dianggap Tersanjung 7 tuh nggak masuk di timelinenya sebenarnya. Mau balik ke tadi masalah yang video klip. Kemarin kan kita sempat satu acara ya, hampir sebulan yang lalu ya. Kita sempat satu acara di Bali, lagi ngobrol-ngobrol gitu. Makan nih ceritanya kita bertiga, aku, Marcel ini dan Marcel cewek, itu Marcella Zalianti. Lagi ngobrol-ngobrol, Marcella ke WC. Tiba-tiba gue kayak ada ingatan yang dung, karena gue tuh berusaha inget. Gue tuh dulu pernah produksi apa ya masih Marcelino ini ya, nggak inget. Sampai akhirnya gue baru inget kalau kita pernah jadi model video klipnya Denny dan Didan. Sayangnya tidak ada rekaman untuk membuktikan nggak ada ya? itu. Udah cari belum? Gue udah nyari, nggak nemu. Di YouTube nggak ada ya? Apa judulnya pun aku lupa. Pokoknya sutradaranya Rizal Atau carinya Mantovani. dari Denny Didan aja kali cari ya?
Banyak soalnya. Nggak ada itu. Tapi nggak Itu waktu itu produser mereka adalah mamanya Amara, almarhum mamanya Amara, yaitu Ibu Ice Komar. Waktu itu, gue inget banget. Jadi begitu lihat muka lo pas kita makan malam itu baru kayak memorinya ngut. Iya, dia penasaran banget deh. Penasaran, tau gak kenapa gue inget? Pikirnya sinetron enggak, film enggak. MC bukan pada saat itu. Gue baru inget karena gue inget kita ada adegan di tengah-tengah jalan Menteng itu di depan Chris Gallery. Toko bunga. Ya. Bunga Bunga di Mahakam, Pak. Mahakam kan? Yes, lu harus beliin gue bunga terus lu ngasih bunga. Iya, gitu. Yang di depan Menteng itu Chris Gallery, yang kita harus pelukan terus kita puter-puter itu loh. Lu harus gendong gue puter-puter itu. Iya, sampai diulang. Ini otak gue ini kayak ada buku yang ketutup terus dibuka lembar-lembarnya. Iya nih. Ada nih si Sophie nih. Tahu gak kenapa gue inget? Karena lu pakai baju Superman pada saat itu. Gue itu fans berat Superman. Di video klip itu gitu, lu pakai baju S. Logo Dari S. situ kita jadi ngobrol banget masalah Superman gitu, Pak. Gue akhirnya dianjurkan pakai baju itu gara-gara Rizal. Rizal adalah Superman freak. Suka Superman, bilang, "Sel, lu aja pakai." Karena gue sempet video klipnya Lingua juga kan sebelumnya. Oh, sebelumnya. Digarap juga sama Rizal. Ya, aku pikir juga aku waktu itu disuruh jadi model padahal tidak ada bakat model pada diri saya adalah karena gue juga gila Superman. Kayaknya itu dia awalnya si Rizal tuh ikut aja jadi ini model video Design Indonesia ya. BDI. BDI. Apa Avantgarde? Antara itu ya. Oh iya, Avantgarde juga. Kantornya di Tebet tuh waktu itu. Gue nggak tahu waktu itu dia dari BDI-nya atau dari Avantgarde. Pokoknya pada zaman itu. Itulah aku inget dan dari situlah pertemanan di aku sama Marcel pada saat itu adalah cuma ngomongin Superman aja. Kalau ketemu di acara apa-apa, Superman. Lu udah punya apa? Ngomong-ngomong ya, buat yang di sini kegilaan Superman ya, ini ada dosen Superman. Ya. Jadi ada satu komunitas yang namanya Superman Fans of Indonesia. Di situ adalah si Marcelino ini, ada Rizal Mantovani. Saya nggak ada ya, saya itu cemen dibandingkan ternyata ada public figure yang lain, Ivan Ray, tahu? Ivan Ray. Dia pernah main di Gini Oji. Oh iya, yes, oke. Mbak. Ingat Gini Ojini. Ivan Ray gue ingat. Setelah Syarul dia deh yang ya. jadi ininya. Iya, dia penggemar Superman juga, dia masuk juga di komunitas. Terus sebenarnya Chico Jericho. Juga ada. Dia. Cuma dia nggak aktif masuk di SFOI. Kan di punggung dia ada logo tato Superman. S ya, ada ya. Ya, jadi aku tuh waktu dari zaman kuliah dari kecil suka. Mulai kuliah gue udah kerja siaran, gue baru bisa nabung beli komiknya Pak pada saat itu. Single. Ya, belinya di mana? Di DH, PNJ. Di Sucipto. Di namanya Sucipto yang jualan di Bandung. Dulu tuh dia di Bandung. Ya, gue kan geng Bandung waktu itu. Ralat guys, maksudnya Sucianto Comics Bandung, bukan Sucipto ya. Jadi gue ada duit dikit dari siaran, MC ulang tahunan pada saat itu. Yang gue beli itu Pak, zaman dulu. Poster lah. Tahun 90-an itu kan heboh The Death of Superman. The Death, kan. iya. Itu. Jadi hype Superman naik lagi. Gue masih ingat gue punya poster yang peti matinya Superman itu diangkat sama ada Wonder Woman di situ. Terus habis itu ada posternya lagi tuh yang pas Superman mulai return, The Reign of Superman. Ada Cyborg Superman, ada Superboy, ada Eradicator sama Steel. Betul, ada. Dan gue paling nggak ngerti waktu Superman harus jadi hitam itu, gue nggak paham tuh maksudnya apa. Superman jadi hitam? Hitam yang bajunya, ada Superman Black hitam suit. Iya itu kalau di komiknya ceritanya Superman powernya belum, kan Superman itu mendapatkan semua kekuatannya itu kan seiring dengan dia bertumbuh kan. Ya. Nah cuman ini kan dalam waktu singkat gimana caranya solar energy itu masuk ke badan dia. Nah, dia harus pakai baju yang hitam itu. Iya. Itu kan ada satu season di mana dia pakai itu dan itu gue paling gak paham tuh. Itu kenapa? Makanya dia nggak sekuat Superman yang udah normal kan. Betul. Udah pakai merah biru. Iya. Sampai itu makanya dibilang black suit Superman atau regeneration suit. Sampai waktu itu dijual figurine-nya aja gue nggak bela-belain buat beli karena menurut gue ngapain aku beli ini warna hitam gitu. Terus logonya silver kan? Silver gitu. Dan enggak lah, gue pada saat itu agak menghilang sedikit dari Superman. Gue tuh penggemar Superman zaman klasik gitu. Ini di sini penggemar Superman apa enggak kira-kira? Lebih suka Lois Lane? Apa suka si Lana Lang?
Yang mana kira-kira? Karena siapa tahu di sini ada penonton yang juga kegilaan Superman ya, seperti dia lah. Kalau saya mungkin nggak segila dia. Kalau nanya sama Marcel soal Superman, bisa dari ujung ke ujung ceritanya nggak habis-habis ya. Bilang masa perceraian itu kan gue sempat masuk rumah sakit, dibilang sakit satu penyakit, sakit jantung. Sementara itu bertolak belakang, kalau kan gue hidup sehat. Dan akhirnya in the end gue baru tahu ternyata pemicunya adalah stres yang dipendam. Ngomong gini, Tuhan, ini jantung kan Tuhan yang kasih. Berarti apapun yang terjadi dengan jantung ini, berarti Tuhan sudah izinkan. Tapi Tuhan tolong kasih saya kesempatan untuk mengurus 2 anak ini.